Shalom dan selamat pagi kepada semua. Puji Tuhan, kita bertemu sekali lagi dan beribadah sekali lagi secara online. Semua ini adalah kebaikan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik dan luar biasa. Oleh itu, kita harus mengucap syukur senantiasa dan menaikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi gembala kita yang sangat baik dan luar biasa. Mari saat ini saja kita semua untuk tundukkan kepala, kita mulakan kebaktian kita, ibadah kita secara online ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang sudah memelihara kami. Engkau Allah yang sudah melindungi kami selama ini, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami terus masuk dalam ibadah kami kepada Engkau hari ini, Tuhan ampuni segala pelanggaran kami sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus, dan juga saat ini kami mau melepaskan pengampunan pada orang lain, Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang sentiasa melimpah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, dalam keadaan sekarang ini, kami tahu Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi, khusus dalam musim pandemik ini Tuhan, Engkau berserta dengan kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau melindungi kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus, karena Tuhan, kami sekali lagi Tuhan Yesus dapat bertemu secara online Tuhan. Semua ini adalah kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan Injil-Mu Tuhan terus tersebar dalam setiap pelosok dunia, karena Engkau, pengetahuan-Mu dan kebijaksanaan-Mu Tuhan Yesus Kristus tidak terjangkau oleh pikiran manusia Tuhan. Haleluya. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk kebaktian kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, penyertaan-Mu dalam setiap keluarga Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
berkuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Di dalam nama Dia ada keselamatan. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, benar yang
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Yesus Tuhanku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita diciptakan, Allah ada tujuannya. Kita dipanggil, Allah ada maksudnya. Dia menginginkan semua manusia di bumi mengasihi Dia satu-satunya Tuhan. Kita diciptakan, Allah ada tujuannya. Kita dipanggil, Allah ada maksudnya. Dia menginginkan semua manusia di bumi mengasihi Dia satu-satunya Tuhan. Bergerak bersama dalam kuasa Roh Kudus, memberitakan kabar keselamatan kepada semua bangsa di Malaysia.
diciptakan, Allah ada tujuannya. Kita dipanggil, Allah ada maksudnya. Yang menginginkan semua manusia di bumi mengasihi Dia, satu-satunya Tuhan. Bergerak bersama dalam kuasa Roh Kudus, memberitakan kabar keselamatan kepada semua bangsa di Malaysia. Bersatulah kita, bergandengan tangan di bawah naungan Tuhan Yesus, penebusan juru selamatku. Bersatulah kita, bergandengan tangan di bawah naungan Tuhan Yesus, penebusan juru selamatku. Penebusan juru selamatku. Penebusan juru Haleluya Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Tuhan terima kasih buat pagi ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kami masuk bulan Oktober Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan perlindungan daripada Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan, kerana kami masih berkesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang disampaikan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan seperti pedang bermata dua Tuhan, dapat menerobosi Tuhan kehidupan rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat mengubah hidup kami Tuhan, kehidupan rohani kami Tuhan, dan menjadi pegangan hidup kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami Tuhan Yesus, khususnya keadaan COVID di negara kami Tuhan, di mana ada setengah tempat Tuhan kes COVID telah menurun, namun Tuhan di negeri Sarawak dan Sabah Tuhan kes semakin meningkat Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa campur tangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, Kau tolong Tuhan agar kes COVID ini Tuhan dapat menurun Tuhan, dan dapat ditangani Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Begitu juga kes yang meninggal Tuhan, masih dalam angka yang besar Tuhan, beratusan orang meninggal setiap hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah mereka yang dijangkiti virus COVID Tuhan, terutama Tuhan mereka yang berada dalam ICU yang masih dalam keadaan kritikal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau tunjukkanlah belas kasihan-Mu Tuhan, Kau pulihkanlah mereka Tuhan. Oh haleluya Jesus. Tuhan, kami berdoa bagi frontliners Tuhan,
Engkau bersama menyertai mereka. Kau berikan mereka kekuatan. Kau lindungi mereka Tuhan daripada virus ini Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi keadaan ekonomi di negara kami Tuhan. Di mana Tuhan ada berapa sektor yang telah dibuka Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah keadaan ini tidak menyebabkan kes COVID menaik secara mendadak lagi di negara kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa bagi pelindungan khususnya Tuhan anak-anakmu di PM Grace Tuhan. Kau lindungi, kau pelihara Tuhan Yesus kami daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang dalam kesusahan masalah ekonomi Tuhan. Tuhan kami berdoa Engkau buka Tuhan peluang untuk mereka Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan keperluan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau bawa mereka kepada pekerjaan yang baru Tuhan. Sumber pendapatan yang baru. Haleluya Jesus. Kami berdoa Tuhan bagi rancangan untuk membuka sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang berautoriti Tuhan diberikan hikmat Tuhan bila dan masa yang sesuai untuk membuka sekolah semula secara face to face Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Allah Engkau yang begitu baik Tuhan. Engkau begitu memahami keadaan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bagi mereka yang stres, mereka yang dalam keresahan, Tuhan kami menyerahkan mereka kepada Engkau. Engkau gantikan keresahan, kerisauan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus. Oh haleluya Jesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ini. Roh Kudus Engkau menyertai kami. Malaikatmu menjaga. Darah-Mu Tuhan membungkusi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami pinta hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Ya, minggu ini adalah minggu yang pertama bulan yang ke-10 tahun 2021 dan kita tidak sedar kita sudah di penghujung tahun 2021 dalam pandemik ini. Namun apa yang kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih dalam pemeliharaan keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Dan hari ini kita akan beribadah masih dalam secara online. Ya, secara online dan kita berdoa dan saya percaya, saudara juga percaya, amin, bahwa kita beribadah di rumah masing-masing dengan penuh urapan dan hadirat damai sukacita Allah mengurapi dan memenuhi setiap ruangan rumah kita masing-masing. Haleluya, itu saya percaya, amin. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya bawa di dalam Matius 25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-13. Ya. Firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam,
terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu juga. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata." Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Amin, saudara-saudara. Jadi saya ambil tema firman Tuhan hari ini ialah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah menjelang kedatangan Kristus. Karena dikatakan ayat yang ke-13 di sini, karena itu kata firman Tuhan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari kedatangannya itu maupun saatnya kedatangannya itu. Apa yang disarankan firman Tuhan pada hari ini adalah murid-muridnya itu diberikan satu taklimat, diberikan satu peringatan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai yang ke-13 adalah bukan saja taklimat, bukan saja peringatan, tetapi ini sebuah dorongan bagi murid-muridnya pada waktu itu supaya mereka senantiasa berjaga-jaga. Kerana mereka tidak tahu, bahkan Kristus juga tidak tahu dan tidak memberitahu bila kedatangannya kali yang kedua untuk mengangkat, membawa mereka ke surga nanti. Jadi sesuai dengan ayat yang ke-13, tema firman Tuhan hari ini adalah berjaga-jagalah menjelang kedatangan Kristus. Katakan di sebelah kiri kanan saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Kenapa berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu atau Kristus sudah memberitahu bahwa harinya bahkan saatnya kita sendiri tidak tahu pada kedatangan itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan yang berupa perumpamaan ini, yaitu perumpamaan 10 gadis, berbicara tentang keadaan gereja. Sekalipun pada waktu itu adalah peringatan, taklimat, dorongan Kristus kepada murid-muridnya. Tetapi firman Tuhan ini juga adalah untuk semua orang-orang yang percaya, supaya senantiasa berjaga-jaga. Jadi perumpamaan 10 gadis berbicara tentang keadaan gereja menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Dan ada 3 perkara penting yang dapat disimpulkan dari perumpamaan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, sebenarnya bukan 3. Tetapi untuk waktu yang singkat ini kita akan belajar. Kita mau belajar hanya 3 perkara dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah minyak. Dikatakan di situ ada minyak. Amin. 5 gadis mengisi minyak pelita mereka, lalu membawa tiap-tiap mereka membawa minyak di buli-buli mereka.
Dikatakan ada 5 gadis yang tidak membawa minyak lebih di dalam menunggu menjelang kedatangan mempelai laki-laki itu. Jadi ada minyak di sini. Yang kedua, saudara-saudara, adalah pintu. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, nanti kita akan bicarakan di sini. Pintu terbuka sebelumnya, tetapi selepas itu pintu ditutup. Jadi kita akan lihat apa itu pintu. Dan yang ketiga adalah ada perkataan Kristus yang sangat mengerikan. Aku tidak mengenal kamu. Jadi ada 3 perkataan, 3 benda yang kita akan belajar: minyak, pintu, dan mengenal di sini. Amin. Yang pertama adalah minyak. Kata kuncinya adalah persiapan. Haleluya. Amin. Yang membezakan gadis bijaksana dan gadis bodoh itu adalah minyaknya. 5 orang gadis yang menunggu mempelai laki-laki datang itu adalah memiliki minyak yang lebih daripada yang diperlukan. Sedangkan yang 5 lagi hanya memiliki minyak yang sudah ada di dalam pelita mereka, dan mereka tidak membawa minyak yang lebih. Amin. Jadi 5 gadis ini, 10 gadis ini, 5 yang membezakan mereka adalah persiapan mereka menanti kedatangan mempelai laki-laki itu. Itu yang membezakan, yaitu minyak. Ya. Kenapa? Karena setelah waktunya sudah dekat, sekian lama mereka menunggu, maka tiba-tiba datang. Dan 5 gadis itu kehabisan minyak. Sedangkan 5 gadis tetap ada minyak. Jadi itulah perbezaan, yaitu persiapan mereka dalam menanti sang mempelai itu. Dari persiapan itu, saudara-saudara, sangat penting. Sangat penting karena kita tidak tahu bila Kristus datang. Amin, saudara-saudara, persiapan itu sangat penting sekali. Ya, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu penting juga. Tetapi apa gunanya nanti di penghujung? Bahwa pintu ditutup dan kita tidak akan masuk. Ketika kita berteriak untuk meminta dibuka, tetapi Kristus berkata pintu sudah ditutup. Jadi persiapan itu, saudara-saudara, menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua amat penting dan kita perhatikan. Kalau tidak penting, kenapa Kristus memberikan firman Tuhan ini peringatan, taklimat, dorongan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa mereka harus selalu berjaga-jaga dalam kedatangannya yang kedua kali. Amin, saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang ada di sini, katakan di sebelah kiri kanan, harus dan berjaga-jagalah senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga senantiasa. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-13 ini. Juga ditulis di dalam Matius 24 sebelum Matius 25 ayat yang ke-42 itu juga ditulis berjaga-jaga, siap-siaplah. Ada beberapa perkara mengapa seseorang itu tidak siap. Ya, tidak siap. Kita akan belajar, saudara-saudara. Orang yang tidak siap ini adalah tercatat dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata, kedatangan itu sudah ditulis lama. Nenek moyang kita sudah mati ketika dia berkata-kata demikian. Sampai sekarang dia tidak datang-datang. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak ada persiapan menjelang kedatangan Kristus adalah mereka yang tidak percaya akan kedatangan Kristus yang kali kedua itu. Saudara-saudara yang ada di sini, firman Tuhan mengatakan, setiap firman Tuhan adalah iya dan amin. Amin, saudara-saudara. Jauh beribu-ribu tahun yang lalu, para nabi-nabi telah memberikan nubuatan bahwa ada sang juru selamat lahir daripada keturunan Daud menjadi sang juru selamat di dunia ini. Saudara-saudara, orang tidak tahu
bahwa bila dan kapan datangnya nubuatan itu. Dan akhirnya 2000 tahun lebih yang lalu nubuatan itu telah digenapi oleh Kristus sendiri. Amin saudara-saudara, oleh sebab itu setiap kata-kata firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab adalah ya dan amin. Pasti ditepati. Oleh sebab itu janganlah ada di antara kita di sini, yang ada di sini dan yang ada di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini, seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4, yang mereka tidak percaya akan firman Tuhan ini, di mana Kristus akan datang. Amin. Haleluya. Kemudian apalagi saudara-saudara? Ada golongan saudara-saudara yang tidak siap, tidak berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Golongan ini adalah percaya tapi acuh tak acuh. Lama lagi itu. Nantilah. Lama lagi itu. Ini namanya lalai. Tetapi Kristus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu. Dan firman juga ini memberitahukan kepada aku dan saudara-saudara bahwa kita senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap menjelang kedatangan Dia kali yang kedua. Jangan acuh tak acuh, jangan lalai saudara-saudara. Kerana kedatangannya tidak ada sesiapa yang tahu, hanya Dia sendiri. Amin saudara-saudara. Yang ketiganya adalah mereka tidak siap siaga. Sebagaimana 5 gadis yang ditulis di dalam Matius 25 ini. 5 orang bersiap untuk minyak, tetapi 5 orang tidak bersiap, tidak berjaga-jaga. Bila kapan datang mempelai itu, mereka tidak akan siapkan lebih daripada yang cukup minyak dalam pelita mereka. Amin saudara-saudara. Haleluya. Jadi, hal yang pertama di dalam firman Tuhan yang berupa perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah 5 gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak yang mencukupi. Saya sarankan kepada saudara-saudara pada hari ini, siapkan minyakmu, energimu, pelitamu supaya tetap menyala hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. Karena minyak dalam Alkitab selalu berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Kita harus selalu minta urapan yang baru. Amin. Selalu minta urapan yang baru dari Roh Allah itu sendiri. Jujur saudara-saudara, kita itu memerlukan urapan Roh Kudus. Kita itu memerlukan penyertaan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus tidak menyertai saudara-saudara, kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita, kalau Roh Kudus tidak mengurapi kita, menguasai hidup kita, kita tidak mampu untuk berdiri lama di dalam dunia ini untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu dalam Mazmur 92 ayat yang ke-11, kita perlu pengurapan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita perlu Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Barulah saudara-saudara mampu berdiri, bertahan sehingga kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin saudara-saudara. Bilang di sebelah kiri kanan lagi, mari kita minta pengurapan Roh Kudus atau minyak baru. Amin. Tuhan selalu mengurapi kita dengan minyak yang baru. Di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Tetapi untuk mendapatkannya ada harga saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang harus kita bayar. Bukan dengan uang ataupun harta harga itu. Tetapi harganya hanyalah hati kita. Hati kita saudara-saudara dan waktu kita. Untuk menanti dan untuk merindukan. Kerinduan yang dalam
untuk selalu diurapi, dipenuhi, dituntun, disertai oleh Roh Kudus itu. Hanya hati, keinginan, kerinduan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, waktu. Kita memberikan waktu kepada Roh Kudus. Kita memberikan saat-saatnya Roh Kudus berbicara kepada kita. Amin. Dari hati yang merindukan kepada kita. Puji Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita datang kepada Roh Kudus dengan rendah hati, dengan hati yang penuh kerinduan, maka Alkitab berkata, Ia akan mengurapi kita dengan minyaknya yang baru, yaitu Roh pribadi Roh Kudus itu sendiri. Maka saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah minyak yang baru. Minta pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Penyertaannya, kepenuhannya. Kalau tidak, saya beritahu kepada kita semua di sini, kita tidak akan mampu berdiri hidup sehingga Kristus datang kali yang kedua untuk mengangkat kita ke dalam kediamannya di surga. Amin. Haleluya. Maka minyak harus senantiasa ada. Yang kedua, di dalam Matius 25 ayat yang ke-10 dikatakan di situ bahwa pintu ditutup. Saudara-saudara, kalau pintu ditutup, maksudnya sebelum itu pintu terbuka. Amin, saudara-saudara, pintu terbuka. Kalau memang pintu ditutup, apalagi yang ditutup? Maka di dalam ayat 10 ini pintu ditutup. Maksudnya sebelumnya pintu itu terbuka luas-luas. Amin, saudara-saudara. Ditulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Di akhir dari perumpamaan ini, ayat yang ke-10 di mana pintu perjamuan itu ditutup kuat-kuat. Haleluya. Amin, ditutup pintunya kuat-kuat. Sehingga apabila 5 gadis itu selesai membeli minyak daripada penjual minyak dan sudah sampai di dewan perjamuan itu, mereka ketuk dan berteriak, "Tuan, Tuan, 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 kami sudah sampai. Tolong buka pintu itu." Kemudian kedengaranlah suara dari dalam. Dikatakan, "Aku tidak mengenal kamu, nanti aku akan beritahukan kepada kamu." Dan pintu itu pun tidak dibuka, saudara-saudara. Ada waktunya pintu itu dibuka. Amin, saudara-saudara. Tetapi ada waktunya saat pintu itu ditutup. Apakah maksud pintu itu, saudara-saudara? Pintu, kata kuncinya adalah kesempatan. Amin. Kesempatan. Pintu berarti di sini adalah kesempatan. Ketika dewan perkawinan itu pintunya dibuka, semua orang ada kesempatan untuk masuk ke dalam dewan perkawinan itu. Ada kesempatan semua orang yang telah diundang khas untuk masuk. Tetapi ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada lagi kesempatan untuk sesiapa untuk masuk dalam dewan perjamuan kawin itu. Amin. Jadi pintu di sini berbicara tentang kesempatan. Bilang di sebelah kiri kanan saudara-saudara, kesempatan. Di akhir dari perumpamaan ini pintu perjamuan ditutup. Ditutup. Kalau Tuhan yang membuka, siapapun tidak boleh menutupnya. Selagi mempelai laki-laki itu belum masuk, tidak ada orang yang menutup pintu itu. Tetapi setelah dia masuk dan sudah di dalam perkawinan itu, ditutuplah pintu itu.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu itu. Sebab itu di dalam firman Tuhan yang berubah perumpamaan ini, kata Tuhan Yesus, gadis-gadis itu tidak dapat masuk ke dewan perkawinan itu. Amin, saudara-saudara. Berita baik buat kita semua pada saat ini. Sekali lagi saya ulang, berita baik bagi kita semua pada saat ini. Sekarang pintu itu masih terbuka. Sekali lagi, sekarang pintu itu masih terbuka. Kenapa masih terbuka? Karena Yesus belum datang pada saat ini. Kenapa pintu kesempatan kepada setiap manusia yang diundang oleh Tuhan masih ada kesempatan? Sekali lagi, karena Yesus belum datang kali yang kedua menjemput mempelainya. Maka sekarang berita baik bagi semua orang. Pintu masih terbuka. Haleluya. Ya, tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan masih memberikan semua orang kesempatan untuk masuk di dalam dewan perjamuan itu. Amin. Marilah kita pakai kesempatan ini. Marilah kita ambil peluang kesempatan pintu yang masih terbuka ini. Dengan sebaik-baiknya sebelum pintu itu ditutup. Sebelum pintu itu ditutup. Karena ketika ditutup, sesiapapun yang akan mengetuk tidak akan dibukanya lagi. Oleh sebab itu, apakah pintu yang terbuka pada saat ini? Dan apakah pintu yang akan ditutup nanti pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua? Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu yang masih terbuka pada hari ini adalah dalam 2 Timotius 2:25-26, yaitu pintu pertobatan. Pintu pertobatan. Hari ini Tuhan memanggil semua orang untuk bertobat. Maka sesiapa yang mendengar firman Tuhan ini, pintu masih terbuka untuk sesiapa. Saudara, masih ada kesempatan untuk bertobat pada saat ini. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, pintu keselamatan. Saudara-saudara, pintu keselamatan masih terbuka kepada setiap orang. Jangan lalai. Ambil kesempatan dan peluang, pintu masih terbuka untuk keselamatanmu dan keluargamu, saudara-saudara. Amin. Apalagi saudara-saudara yang masih terbuka pada saat ini, yaitu pintu pelayanan. Amin. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 16 ayat ke-9. Dikatakan di sini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan, kata Rasul Paulus. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jangan mengundur dengan tentangan-tentangan yang ada. Kita belajar dari seorang rasul yang namanya Paulus, bahwa apapun tentangan di depannya pada waktu pintu masih dibuka, dia tidak mengundur daripada melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Maka saya akan sarankan kepada kita semua, bukan aku tetapi firman Tuhan, bahwa jangan mengundur diri apapun yang akan menentang saudara, tentangan hidup saudara, tentangan pelayanan saudara. Karena ini adalah kesempatan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah pintu-pintu yang masih terbuka. Kemudian apalagi pintu yang ada, saya tulis di sini di dalam Galatia 6 ayat 10, pintu kebaikan. Firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah dengan kerelaan hati, dan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Saudara-saudara, untuk melakukan kebaikan itu sangat berkenan kepada Tuhan, dan pintu melakukan kebaikan masih terbuka pada saat ini. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ada saatnya pintu-pintu ini akan ditutup. Saudara, apabila pintu ditutup, saudara tidak boleh lagi membukanya. Bilakah pintu ditutup? Pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Mungkin saudara-saudara yang ada di sini, Tuhan, aku bertobat sekarang. Tuhan, saya tidak mau ke neraka, aku bertobat. Saudara-saudara, itulah waktunya Yesus berkata, pintu pertobatan sudah tertutup. Kedatanganku pada saat ini bukan lagi untuk memberikan anugerah,
Tetapi kedatanganku adalah bukan lagi memberikan pertobatan, tetapi kedatanganku adalah mengangkat semua orang yang bertobat. Pada waktu aku memberikan kesempatan, pintu masih terbuka dalam pertobatan itu. Amin, saudara-saudara, begitu dengan keselamatan. Mungkin pada waktu itu, Tuhan, aku mau selamat, aku sama-sama dengan mereka. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Pada waktu aku memberikan pintu kesempatan untuk kau diselamatkan, percaya kepadaku dan diselamatkan, engkau lalai, engkau menolak, engkau tidak mau. Sekarang pintu sudah ditutup, aku tidak kenal kamu. Haleluya. Mungkin saudara-saudara berkata di sini, Tuhan, aku melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Aku ke sana, aku ke sini, apapun energi yang ada padaku, semua yang ada padaku, aku melayani engkau, Tuhan. Tuhan berkata, inyalah engkau. Ini bukan lagi melayani. Ini bukan kesempatan untuk melayani. Pintu pelayanan sudah ditutup buat kamu. Aku tidak kenal kamu lagi. Amin, saudara-saudara. Mungkin bagi aku membuatkan kebaikan, seluruh hartaku, seluruh uangku aku memberikan kepada orang-orang yatim piatu. Aku berbuat baik kepada gereja. Aku berbaik kepada orang miskin. Aku berbuat baik kepada engkau, ya Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Pintu sudah ditutup. Saudara-saudara, kenapa kalau kita tidak buat pada hari ini? Jangan sampai Yesus sudah datang baru kau buat semua ini. Tidak ada lagi pintu akan dibuka. Saudara-saudara, hari ini adalah hari kesempatan buat kita semua untuk melakukan pertobatan, keselamatan, pelayanan, dan perbuatan baik. Jangan sampai engkau menyesal. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang Galatia 4 ayat yang ke-9. Juga saudara-saudara, kita akan lihat di dalam ayat pasal yang ke Matius 25 ini. Ayat yang ke-10, 11, 12. Berkali-kali Tuhan Yesus memberitahu, aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, aku tidak mengenal kamu. Ini adalah perkataan yang amat mengerikan kepada setiap orang yang pernah percaya kepada Tuhan. Ini adalah perkataan Kristus yang sepertinya kejam bagi mereka yang pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, ini adalah pernyataan bukan kejam. Tetapi ini adalah pernyataan kasih Kristus yang terlalu dalam kepada setiap orang. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan dalam-dalam. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Karena Galatia 4 ayat yang ke-9, sekarang kamu mengenal Allah. Kenapa kamu kembali kepada roh-roh yang menguasai dunia ini? Maksudnya di dalam Galatia 4 ayat yang ke-9 hampir sama yang dikatakan di sini, bahwa orang-orang tertentu yang berteriak-teriak, selamatkan aku mau melayani, aku berbuat baik. Yesus berkata, pintu sudah ditutup, aku tidak kenal kamu. Galatia 4 ayat yang ke-9, sekarang kamu mengenal Allah, kata firman Tuhan, kenapa kamu kembali kepada roh-roh yang menguasai dunia ini? Lalu apa kata firman Tuhan? Aku tidak kenal kamu lagi. Nyalah engkau yang mengenal aku, tetapi engkau kembali kepada roh-roh yang menguasai dunia ini. Amin, saudara-saudara. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia akan mengucapkan ucapan yang sama di dalam firman-firman Tuhan ini kepada engkau, saudara-saudara. Aku tidak mengenal kamu. Kita mungkin mengenal seseorang. Amin. Aku tidak mengenal kamu. Apakah maksudnya, saudara-saudara, kita mungkin mengenal seseorang, tetapi belum tentu kita dikenal oleh orang tersebut. Amin. Saya mengenal Najib, tapi saya percaya bahwa Najib tak akan kenal saya. Siapa itu Moses? Kenapa? Karena saya tidak pernah datang kepada dia.
Saudara-saudara, saya kenal yang namanya Alfred yang tinggal di Australia. Tapi saya percaya Alfred tidak akan kenal saya. Karena kami tidak pernah dekat, kami tidak pernah berjumpa, kami tidak pernah mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu mungkin kita mengenal seseorang, tetapi belum tentu kita dikenal oleh orang tersebut. Sebab itu saudara-saudara, bagi orang yang mengetuk pintu itu seperti 5 gadis mewakili kepada orang-orang yang Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Amin, mereka ini adalah acu tak acu. 5 gadis ini mewakili orang lain, orang yang sekarang ada di sini yang tidak percaya tentang kedatangannya. Orang-orang ini 5 gadis ini yang mengetuk pintu dan meminta buka kepada Tuhan itu adalah mewakili kepada orang-orang yang tidak bertobat, tidak melayani, tidak berbuat baik, dan bahkan menolak Kristus selama-lamanya sehingga pada waktu itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena mengenal adalah bersifat umum, tetapi dikenal itu adalah bersifat khusus. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi apakah kita dikenal oleh Allah itu sendiri? Siapakah mereka yang dikenal oleh Allah? Orang yang mengasihi Allah, kata 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Jadi orang yang dikenal Allah itu adalah mereka yang mengasihi Allah itu sendiri. Amin. Itu sebabnya saya berkata di sini, mungkin kejam atau tidak syok untuk didengar, aku tidak mengenal kamu, perkataan Kristus. Tetapi sebenarnya itu adalah perkataan yang amat dalam kasih Kristus kepada orang-orang tertentu. Ya. Dan ciri khas orang yang mengasihi Allah adalah selalu merindukan untuk dekat dengan Allah. Jadi ciri khas untuk orang yang mengasihi Tuhan adalah dia selalu rindu dekat dengan Allah itu sendiri, seperti dalam Pemazmur 84 ayat yang pertama. Ya, yaitu Daud, aku rindu selalu berdiam di dalam bait Allah. Keinginan menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang mengasihi seseorang pasti ingin menyenangkan hatinya Tuhan atau orang yang dikasihinya. Lalu bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Yaitu bila kita menuruti firman-Nya, kata Mazmur 14 ayat yang ke-15. Amin, saudara-saudara. Jadi ada 3 perkara yang kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini untuk hari ini. Yang pertama adalah minyak, yang berbicara tentang persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Yang kedua adalah pintu yang berbicara tentang kesempatan. Pintu yang terbuka adalah pintu kesempatan. Karena ada waktunya pintu itu, kesempatan itu akan ditutup. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga adalah perkataan aku tidak mengenal kamu. Tentang kasih. Saudara-saudara, hanya orang yang mengasihi dan dikasihi yang dikenal. Amin, jadi mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesiapa sahaja yang saudara mendengar firman Tuhan untuk hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Dengan itu janganlah lalai, siapkan minyak.
Amin. Jangan lalai, siapkan minyakmu. Pintu kesempatan masih terbuka. Jangan sampai pintu sudah tertutup. Jangan sampai kesempatan tidak ada lagi. Baru saudara berteriak, tidak ada guna lagi. Yang ketiga, supaya kita dikenal Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Sampai di sini firman Tuhan yang saya dapat sampaikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Saya berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa ya Tuhan supaya firman Tuhan yang telah disampaikan ini, supaya setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, mereka senantiasa berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua ini. Mereka selalu menyediakan minyak yang cukup. Mereka selalu mengambil peluang ini, kesempatan yang ada sementara pintu masih terbuka. Dan saya berdoa ya Tuhan Yesus, supaya di dalam banyak cabaran dan pencobaan hari-hari ini, dunia akan menghancurkan kehidupan kami. Namun kasih kami dengan segenap-genapnya Tuhan semakin berlimpah-limpah terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saya berdoa ya Tuhan, pada waktu Engkau datang kali yang kedua, kami adalah orang-orang seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Terima kasih, segala hormat kemuliaan saya kembalikan semuanya ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. God bless you.